kita kita adalah Madana Sentral Kosmetik, ibu-ibu, di mana kita bergerak dalam manufacturing atau memproduksi skincare atau kosmetika. Jadi semua kosmetika, baik skincare, mungkin body care, ada hair care, ada dekoratif kayak lipstick, kayak pensil alis dan sebagainya, sampai di bidang kesehatan juga, sampai di pasta gigi kalau kita. Jadi itu yang kita kerjakan. Tetapi tidak hanya itu, selain manufacturing, ternyata kita juga research and development. Kita jual riset, Bu. Jadi banyak, kita juga jual beli riset. Jadi kita juga beli riset dari Amerika, kita beli riset dari Jepang, kita beli riset dari Jerman, kita beli riset dari mana saja, untuk kita kombinasikan atau kolaborasikan dengan produk, dengan menyesuaikan kulit manusia Asia Indonesia. Sisia ini juga bukan murni pure untuk riset kita, karena di sini ada nanoteknologi, itu kita juga kerjasama dengan American Research, Bu. Jadi kalau boleh dibilang nanoteknologi itu kita pertama di Indonesia. Jadi Madana Sentral Kosmetik pertama di Indonesia. Madana Sentral Kosmetik bikin nanoteknologi itu pertama. Yang kedua Sisia. Jadi Sisia tertarik dengan riset kita. Akhirnya Sisia mau, Pak Ufro jangan dijual ke yang lainnya, saya mau itu saya pakai. Oke, yang pertama karena riset kami, jadi yang kami yang punya. Yang kedua Sisia. Jadi betul, ini sangat luar biasa. Nanti akan kita bahas sebagaimana luar biasanya nanoteknologi dalam kehidupan kita, Bu. Jadi di sini banyak, kalau ibu melihat semua sekarang sudah pakai nanoteknologi apapun. Nano seramik untuk mobil-mobilnya ibu-ibu menjadi bagus kan itu nano seramik, karena apa? Dalam bahasa nano sendiri, nano itu adalah partikel 1000 kali lebih kecil dari partikel mikro, Bu. Jadi kalau ibu pakai skincare selainnya Sisia, ini 1000 kali, Bu, lebih kecil, makanya dia lebih mudah diserap karena partikelnya kecil, dan itu non komedogenik. Jadi non komedogenik, dia tidak meninggalkan residu karena dia masuk ke dalam, jadi tidak terlampsi di luar. Jadi masuk semuanya karena partikelnya sangat kecil sekali. Jadi 1/1000 mikro. Jadi sangat kecil ya, Bu, ya. Itu makanya disebut nanoteknologi. Nah itu sebelum itu kita masuk ke ke product knowledge. Selain research dan development, kita juga business partner, Bu. Jadi memang kita partner bisnis dengan Pak Warno. Kita partner bisnis, kita nggak jualan kosmetika, Ibu. Jadi kita nggak jualan kosmetika, kita tim riset. Kita tim riset, kita membuat satu produk, dan produk itu kita presentasikan ke Bapak. Nah, Bapak tertarik, makanya kita adalah partner bisnis. Jadi Madana Sentral Kosmetik bukan jualan kosmetika, tetapi kita adalah tim riset, karena kita ada labnya juga di sana. Kita juga sering bedah. Makanya kalau kita bicara tentang kita lebih baik karena saya tahu produk yang lainnya, Bu, dan kita bedah di lab kita. Jadi nanti boleh kawanan ibu juga main ke perusahaan kita, nanti kita ngobrol-ngobrol di sini, kita main di lab, nanti kita bisa lebih paham lah. Karena bagaimanapun juga, suka tidak suka, sekarang kita sudah masuk di dunia bisnis kosmetika, Ibu. Nah ini, jadi harus ada yang namanya rasa senang dulu, cinta dulu, baru nanti belajarnya enak. Tapi kalau belum senang, kalau belum cinta dengan produk yang akan kita bawa, kita juga akan susah, ya, Bu, ya. Untuk belajar itu susah. Kalau cuma mikirnya cuan nggak jadi, Bu. Yang mikirnya cinta dulu, Bu. Ya itu. Satu, cinta, berarti kita harus kasih yang namanya produk ini bukan sekedar produk, harus kita kasih nyawa, Bu, produknya. Biar kita jatuh cinta nih sama produk ini. Nah, setelah kita cinta, nanti baru kita bisa memperlakukan produk ini dengan benar. Nah, hari ini kami diundang, satu kebanggaan bagi kami di sini hadir di depan Bapak Ibu. Nanti kita akan mencoba mempresentasikan biar Bapak dan Ibu semuanya paham betul tentang apa yang ada dalam produk Sisia Skincare itu. Jadi nanti biar Ibu tahu, nggak sekedar tahu, tapi betul-betul paham. Jadi nanti kalau ada calon customer atau memang ada customer yang dia tanya, kita langsung bisa menjawabnya. Terus nanti juga troubleshootingnya, kenapa bisa pakai ini, terus kenapa terjadi ini paling sering ya, ini, Bu, ya. Paling sering kayak gitu, itu apakah itu kenapa, terus itu nanti penyelesaiannya bagaimana, itu nanti kita jelaskan secara terperinci. Jadi nanti biar kita ini boleh menjadi bekal kita. Dan jangan khawatir, nanti boleh menulis orek-orek nanti untuk FAQ-nya. Jadi setelah ini boleh tanya jawab, kita diskusi. Tapi setelah itu nanti akan saya bikinkan rangkuman untuk Bapak Ibu, nanti akan kita share.
dan kita share nanti bisa untuk itu menjadi satu pegangan dan itu untuk belajar itu. Seperti itu, mungkin itu cukup pembukaan dari saya. Saya akan mulai untuk mulai diskusi ini. Bapak Pano, bisa kita mulai? Oke. Terima kasih. Akan kita mulai. Mohon izinnya Pak Pano, Pak Endra. Terima kasih. Bisa masuk. Udah berdiri aja. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke produk knowledge, sebenarnya kita tahu dulu apa itu skincare. Karena yang di hadapan kita ini sebenarnya adalah skincare ya. Sisia ini skincare. Skincare itu adalah salah satu dari turunan dari kosmetika. Jadi kosmetika itu kalau di KLBI itu ada kosmetika, ada turunannya, ada yang namanya skincare, ada yang namanya body care, ada hair care. Itu masuk di dalam skincare. Jadi di sini skincare adalah serangkaian perawatan kulit yang dapat merawat kesehatan dan kecantikan kulit Anda. Tak cukup dari dalam dengan makanan yang Anda konsumsi, merawat kulit juga bisa dilakukan dari luar. Pemilihan skincare disesuaikan dengan jenis kulit, jenis dan masalah kulit yang dialami. Itu skincare secara umum. Jadi bukan skincare secara produk. Jadi kalau kita melakukan gaya hidup sehat, minum minuman air putih yang cukup, makan sayur dan sebagainya, itu adalah skincare juga. Itu perawatan kulit. Utamanya itu yang harus dilakukan sebenarnya Ibu. Lah karena kita kurang tertib istilahnya untuk kita melakukan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, bahkan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang baik, akhirnya kita kekurangan nutrisi. Nah, akhirnya kurang nutrisi itu perlu yang namanya ekstra nutrisi. Lah, itu yang akan diberikan dari skincare secara produk. Jadi skincare itu membawa yang namanya skin nutrient atau nutrisi untuk kulit untuk kecukupan nutrisi yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Jadi skincare secara produk adalah sebuah produk yang berfungsi untuk merawat kulit mulai dari cleansing, skin nutrient, nah itu poinnya, hingga skin protection. Seperti itu. Next. Oke. Ini adalah contoh-contoh skincare yang ada di pasaran. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar facial cleanser, facial wash, toner, essence, booster, serum, moisturizer, masker, sunscreen, krim, scrub, bar soap, face mist, perfume, deodoran, body serum. Sering ya Bu ya ketemu sama ini ya. Jadi apa itu facial cleanser, apa itu facial wash, sudah paham ya Bu? Karena saya tahu ini adalah user experience dia sudah pemakai skincare ya. Dari sini semuanya pakai guys skincare. Pakai baru dari Sisia atau sebelum Sisia udah pakai Bu? Dari Sisia. Mulai dari Sisia. Oh sebelum Sisia sudah pakai Sejak muda Bu? Iya. Sejak muda Sejak remaja? Sudah. Belum ya. Oke. Terima kasih karena ini memang betul ini masalah gaya hidup Bapak Ibu. Jadi kapan usia terbaik orang pakai skincare itu ada nanti. Jadi usia terbaik sama jadi untuk merawat dengan merekonstruksi ulang. Jadi nanti ada namanya rekonstruksi ulang. Jadi seperti Sisia ini sebenarnya kita nggak boleh klaim untuk mengobati Bu, karena kita skincare itu untuk merawat. Tetapi boleh kita katakan hanya kita nggak boleh ngeklaim. Tetapi sebenarnya bisa. Tapi nggak boleh ngeklaim. Secara klaim nggak boleh karena itu urusan medis. Jadi kalau skincare atau kosmetika itu untuk merawat. Tetapi sebenarnya ini untuk kita saja. Sebenarnya bisa untuk merejuvenation, meremajakan, untuk merekonstruksi ulang yang rusak itu bisa. Nah nanti itu terkait dengan formulasi apa yang akan kita bawa dalam sebuah produk. Seperti itu. Next. Oke. Ada beberapa biasanya yang jarang sih pakai skincare ini ya. Yang jarang pakai skincare jarang paham tentang jenis kulit. Kayak Pak Indra ini mungkin tidak tahu nih Pak. Kalau Pak Indra tahu deh, kalau Pak Indra karena jualan kosmetik dulunya tahu. Jadi banyak orang yang nggak ngerti tentang kulit saya. Apakah saya ini kulit kering, ataukah saya ini kulit berminyak, apakah saya ini kombinasi atau sensitif atau normal atau itu.
Jadi di sini ada awalnya kita harus mengenali dulu Bu, untuk jenis-jenis kulit apa yang kita punya sebelum kita masuk untuk produk apa yang akan kita pakai. Tetapi betul untuk Sisia ini kita bikin untuk all type skin. Jadi semua jenis kulit bisa. Jadi aman Ibu. Ini gaya-gaya seperti ini sebenarnya gaya-gaya lama sebenarnya. Kalau dulu itu kan nggak kompleks ya. Jadi ini hanya untuk bisa bikin untuk kulit yang berminyak gitu. Hanya untuk kulit kering saja. Nah ini bertambahnya waktu, teknologi juga semakin maju, itu akhirnya bergeser Bu. Formula-formula lama mulai ditinggalkan. Nah teknologi-teknologi baru sudah mulai maju, dan betul di Sisia kita formulasikan untuk produk bahan aktifnya itu banyak yang belum pakai di Indonesia terutama. Jadi ada beberapa poin nanti akan kita bedah untuk produk knowledge-nya. Bagaimana kita tidak hanya mengikuti yang happening. Jadi kalau di Indonesia katakanlah seperti ini, oh happening retinol, semua pakai retinol gitu ya. Retinol udah pernah dengar ya. Tetapi apakah retinol itu baik? Bagus, retinol bagus. Tapi baiknya belum tentu. Retinol nggak boleh loh untuk ibu hamil dan menyusui kayak gitu. Dia kalau untuk kulit kering langsung lupas ibu kulitnya Bu. Lah akhirnya kita nggak pakai juga untuk retinol karena akhirnya menjadi segmented dan kita mau jualannya susah. Kalau dibatasi ibu hamil menyusui nggak boleh jualan, lah ini segmen pasar saya perempuan nggak boleh pakai retinol. Akhirnya kita mencoba untuk meriset, kita menggunakan yang namanya pengganti retinol, tapi jauh lebih baik daripada retinol, itu namanya bakuchiol. Nanti itu kita pakai Bu. Nah, itu aman, itu sangat aman dan itu lebih powerful. Lah seperti itu. Jadi banyak yang kosmetika semuanya kayaknya sama-sama saja. Enggak, saya katakan berbeda. Kita tahu kok pennya customer itu kita ngerti kok. Jadi ada dua yang harus kita pikirkan Bu, antara pain dan gainnya. Jadi bagaimana pain kita menyelesaikan masalah mereka dan gain kita kasihkan kesenangan untuk mereka, yaitu yang sudah ada di dalam produknya Sisia. Jadi ada pain, ada gain, yang sudah ada di dalamnya. Jadi itu poin penting bagi kita untuk kita bisa paham betul tentang kecintaan kita terhadap Sisia. Ini produk beda sama yang lainnya. Apalagi nanti yang beda dengan yang lainnya, nanti akan kita bahas lagi. Oke, next. Nah, ini saya nanti akan bicara panjang di sini. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu, kita akan sama-sama satu persepsi dulu bahwa kulit cantik itu bukan kulit yang putih. Ya, kulit cantik itu adalah kulit yang sehat. Tetapi kan beda kalau orang-orang kita kan pinginnya kan putih ya, seperti itu ya. Saya ingin putih sampai iklan Korea itu artinya Innisfree masuk semuanya berharap kulitnya kayak orang Korea. Apakah bisa? Enggak bisa Bu. Enggak bisa, itu hanya jualannya mereka saja. Jadi kulit putih itu bukan kulit cantik itu bukan selalu yang putih. Kasihan teman-teman saudara-saudara kita yang dari Papua, kalau itu nggak cantik-cantik mereka karena kulitnya gelap. Nah, jadi kulit cantik akan kita pahami dulu tentang kulit cantik itu adalah kulit yang sehat. Jadi skincare ini utamanya untuk apa? Untuk menjadikan kulit putih? Tidak, menjadikannya kulit sehat. Jadi misalnya kita memang kalau seperti saya Bu, saya berwarna putih juga nggak mungkin bisa Bu. Jadi saya akan memaksimalkan kecerahan saya sampai mana maksimalnya. Kalau boleh dilihat di lengan dalam Bu, ini kulit terputih dari kita yang punya. Ini. Jadi kalau minta lebih putih daripada ini, operasi plastik Bu, nggak bisa. Ini pakai skincare wajah nggak bisa. Nah, itu. Jadi ini kulit terputih yang kita punya. Jadi kalau ini berarti saya itu banget Ibu kan dibandingin sama muka. Nah itu ini kebangetan kali ini. Jadi kulit terputihnya kita ini. Jadi kita nggak bisa berharap untuk kulitnya lebih putih kayak orang Jepang misalnya. Yuk nggak bisa Bu. Itu sudah dari sononya. Jadi di sini ada yang namanya skin type. Jadi tipe-tipe kulit menurut pigmentasinya. Jadi melanin itu adalah pigmentasi Bu. Melanin itu adalah zat yang diproduksi oleh enzim yang membuat kita menjadi gelap. Itu melanin. Kalau kita kenalnya pigmen itu loh, berpigmen. Nah itu seperti itu. Jadi ini di sini ada sangat luar biasa. Tuhan beri kita kulit yang berbeda-beda itu dengan segala apa yang kita butuhkan Ibu. Jadi
kita termasuk kulit yang sawo matang ya Bu ya, mungkin di type 4 atau type 5 ya. Nah di sini ini kalau untuk type 4 dan type 5 dibanding kulit orang Eropa, misalnya orang-orang ras Kaukasia misalnya yang putih, itu dia Bu, itu sering terbakar tuh, burns dia, sensitif dia terhadap UV. Jadi dia sering terbakar. Tapi kalau untuk orang-orang kita itu rarely burns, jadi jarang sekali terbakar. Dan tapi tansnya, jadi pigmentasinya akan lebih mudah. Bahkan orang-orang di Eropa sana dia sering berjemur ya Bu ya, dia pengen hitam loh, bahkan yang kita hitam pengennya putih itu ya. Jadi terimalah, inilah memang ini adalah anugerah dari Tuhan, ya ini kulitku, jadi syukuri aja. Dan orang-orang dengan ras Kaukasia atau orang-orang Eropa sana dibandingkan dengan kita, ternyata skin cancer resikonya lebih tinggi. Jadi kita alhamdulillah kita nggak terkena kanker untuk skinnya itu sangat rendah dibanding orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang mempunyai tipe kulit yang putih. Nah dari sini dulu, ini sebenarnya saya mau mendeliver untuk bagaimana skin type ini dibandingkan nanti dengan produk untuk brand luar atau brand lokal. Nah, apakah brand lokal itu dibanding dengan brand luar lebih bagus mana? Nah ini akan kita luruskan paradigma di luar sana. Oke, kalau dulu iya saya katakan dulu nih. Kalau dulu ya brand luar, brandnya kenapa Pak Hendra jualannya jago? Karena brandnya luar Bu. Makanya kalau dijual di Indonesia menangan dianya. Karena dulu musuhnya FIFA, musuhnya kayak gitu-gitulah. Yang teknologinya belum maju lah istilahnya, yang seperti itulah, seperti itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau waktu itu betul brand luar itu memang powerful betul. Tetapi apakah sama dengan hari ini? Beda. Saya katakan jauh berbeda. Bagaimana sekarang kita juga bisa mengikuti teknologinya mereka. Nah di sini sekarang baik atau tidaknya itu ternyata tergantung kebutuhan Bu, kebutuhan kita. Jadi kalau kita hari ini biasanya ibu-ibu ya sekali ini ibu-ibu semuanya berduit ini. Pasti juga kalau di luar sana di sosialitanya juga kosmetikmu apa? Oh saya pakai SK2 nih, saya pakai Lamen nih dari Amerika nih, SK2 dari Jepang, harganya 4 juta Bu, segini kecil nih. Yang Lamen itu satu paket bisa 20 juta Bu. Untuk apa sih? Untuk apa? Saya kan juga geli sebenarnya Bu, karena saya tahu loh ya, karena saya tahu itu saya geli betul. 4 juta krim segede gini Bu. Satu paket 20 juta, satu botol ini 6 juta. Terus kamu bayar lebih buat apa gitu loh. Setelah saya lihat kalau ibu punya modelnya kayak gini sih. Ibu punya, jadi ibu punya duit gitu loh maksudnya. Ibu punya duit, ibu sosialita, ibu-ibu yang hanya sebenarnya pamer botol Bu, dalamnya nggak ngerti sih sebenarnya, pamer botol aja. Saya pakai SK2 nih, terus diposting di Instagramnya kita pakai SK2. Sebentar pikir hanya itu saja. Sebenarnya mereka hanya butuh prestisnya saja. Jadi kalau boleh kami bedah kemarin untuk SK2 itu di dalamnya nggak ada apa-apanya Bu. Itu produk Jepang. Bukan, ini sorry. Ini jangan di ini ya, di publish ya. Cuma ini untuk kita saja. Nanti sebenarnya banyak yang akan kita bedah di lab kita. Orang-orang di luar sana, orang-orang Eropa, orang-orang ras Kaukasia, orang-orang Asia, Jepang, Korea, itu berbeda kebutuhannya dengan orang-orang kita. Utamanya sekarang karena kita tinggal di Indonesia dan kita menjadi pemilik skincare Sisia, kita harus paham apa sih permasalahannya orang kita, apa sih painnya orang-orang Indonesia. Sebenarnya ada dua Bu, akne, jerawat, sama brightening, hanya itu. Jadi di kita itu masalah dua itu saja. Makanya bapak saya, Pak Parno menangkap peluang itu. Mainkan Mas yang di wilayah ini. Karena beda dengan orang-orang Jepang, mereka nggak butuh putih Bu. Mereka udah dari sononya putih. Orang-orang ras Kaukasia dari sononya putih. Yang mereka butuhkan aging.
Itu yang dia butuhkan aging, orang-orang di luar sana. Bagaimana kulitnya bisa selalu lembab, itu yang dibutuhkan. Jadi hydrating itu yang dia butuhkan. Karena dengan dia sering berjemur, dia sering activity di luar karena mereka memang butuh sinar matahari. Akhirnya teroksidasilah itu untuk kelembabannya. Makanya dia butuh yang namanya hydrating. Karena kalau nanti kelembabannya itu hilang, akhirnya kulit menjadi tua lebih cepat. Nanti garis-garis halus penuaan mulai kelihatan, nah kayak gitu-gitu. Jadi mereka butuhnya sebenarnya untuk mengunci kelembaban. Tapi saya butuh sisi ada nggak Pak? Ada, banyak itu. Jadi di situ juga sebenarnya kita komplit, kita bikin satu komplek utamanya. Makanya kita ngomong di sini ada pain, ada gain. Painnya kita selesaikan masalah orang-orang kita, apa jerawat sama brightening. Udah selesai, terus kasih mas gainnya mas, kesenangannya. Oh yes, itu aja Pak, dikasih anti aging, anti penuaan dini. Nah itu, jadi itu kombinasi sempurna untuk orang-orang kita Bu. Nah itu di situ. Jadi mulai ini boleh paham ya di sisi ini seberapa kerennya nih. Nanti kalau dibandingin, kamu punya apa? Saya punya SK2 nih, ya saya punya Sisia kan gitu. SK itu bisa ngapain? Emang bisa putih? Itu mau pakai SK itu atau lamen sampai berbotol-botol Bu. Habis itu rumah dijual buat beli skincare, nggak bakalan putih Bu. Nggak bakalan putih karena kasusnya nggak di situ orang-orang dia. Kan gitu, orang-orang Jepang kasusnya bukan masalah putih. Kalau pengen putih pakai SK itu sangat besar. Kalau mau putih pakainya Sisia Brightening Series, pasti putih gitu loh. Cuman bahasa putih di sini kita nggak boleh ya untuk klaim putih karena di BPOM juga nggak boleh putih, makanya bright. Jadi mencerahkan. Jadi kalau putih itu nanti kayak dia bilang BPOM, nanti kalau putih sapi Pak, putih itu. Ya itu putih itu warna itu sapi itu warnanya putih. Jadi tidak boleh Ibu. Jadi dia hanya katakan mencerahkan. Atau nanti kulit maksimal seperti yang saya tunjukkan tadi, itu kita bisa mendapatkan kulit maksimal seperti yang kita punya di wilayah yang dalam tubuh kita, itu maksimal bisa. Oke, next. Ini langsung kita TikTok dulu aja. Nanti setelah ini baru kita diskusi ya Bu. Boleh ini di note dulu. Nanti Pak balik lagi nanti ke yang brand luar tadi bagaimana? Itu boleh nanti. Kita bisa diskusi, kita bisa TikTok. Oke. Sisia merupakan skincare lokal yang memang diformulasikan untuk permasalahan kulit orang Indonesia yang berada di iklim tropis tadi ya. Jadi memang ini Sisia itu kita create, kita nggak sembarangan meng-create sebuah produk. Bu, perkenalkan kami Madana Central Cosmetic dan tim R&D ini adalah seniman Bu. Jadi seniman itu kita bebas berkreasi dan itu memang kita diskusikan dengan pemilik produk. Jadi kita diskusi dengan pemilik produk, Pak ini maunya pasarnya seperti apa. Jadi kita nanti yang membahasakan dengan bahasa produk. Nah di situ ada yang namanya riset Bu. Riset itu kita akan membuat satu riset produk dan itu juga nggak selesai dalam 1-2 hari ya Bu ya, kayak orang bikin soto itu nggak sih. Jadi kita akan membuat riset, kita akan uji kestabilan dulu, setelah itu uji klinisnya dulu, bagaimana kita cobakan ke orang. Setelah itu bagaimana hasilnya. Oh setelah 2-3 minggu sudah mulai ada perubahan kayak gitu-gitu. Tapi betul, itu kan karena kita yang sudah paham ya. Permasalahannya kalau di ibu nanti kalau dicoba, oh kok ini jadi merah ya, kok ini jadi kayak gini ya, kayak iritasi ya, kayak alergi ya. Loh kok ini kok menjadi malah tambah jerawatnya tambah gede nih, tambah banyak nih. Nah kayak gitu-gitu nanti akan kita bahas satu-satu. Nanti biar ibu-ibu paham dan ibu-ibu tidak khawatir. Tapi coba bayangkan kalau memang produk itu enggak ada zat aktifnya Bu, kayak air aja, nggak mungkin dipakai merah, nggak mungkin. Makanya berarti untuk produk-produk yang di pasaran yang dijual bebas itu ya hampir rata-rata Bu, dia pakai yang namanya low formulation. Fungsinya untuk apa sih? Yang penting dia jualan, dia minim komplain. Coba kalau misalnya setelah kayak produk di luar sana, dia membuat satu obat dengan high formulation yang setiap hari orang masuk di rubrik. Oh saya setelah pakai ini kok saya gini ya, loh saya Indonesia Bu, pusing Bu yang punya pabrik Bu, yang punya merek pusing. Makanya dia bikin untuk formulasi rendah, biar tidak terjadi apa-apa di mukanya. Misalnya terjadi pun lama Bu, yang nggak seperti Sisia punya 2-3 minggu selesai. Belum habis sebotol sudah clear nih permasalahan. Yang lainnya sampai habis berbotol-botol nggak selesai lah itu.
Ya itu, tapi dengan resikonya apa? Resikonya kita capek Bu, capek mengedukasi. Tetapi ini satu kebanggaan jika kita punya produk yang bagus. Dan emang mau ibu punya produk yang produknya nggak bagus kan nggak mau juga. Bapak juga nggak mau. Saya nggak mau Mas, saya nggak cuma hanya bisnis. Kalau Bapak itu saya paham betul, Bapak idealis sekali. Kalau dia mau membuat satu produk ya harus the bestnya produk. Nah ini kita jawab tantangan itu dengan the bestnya produk Sisia. Ini juga kita sudah diperintah sama Bapak untuk membuat produk-produk selanjutnya. Ini memang baru kita riset Bu, dan ini betul ada beberapa itu mungkin bisa dilihat, itu ada di depan, itu produk baru, itu Sisia belum punya, itu baru kita uji stabilitas sudah oke, uji klinisnya oke, itu tinggal BPOM saja. Itu nanti Bu, itu keren, itu nanti boom di tahun 2024, kita lebih dulu. Ini Eropa sudah pakai, Indonesia belum ada yang pakai. Lah kita sudah coba aplikasikan di situ. Jadi di situ nanti beberapa kita create. Jadi yang namanya skincare itu tidak berhenti sekali Bu. Jadi skincare itu nanti akan berkembang. Kalau kita cuma seperti yang sisa kita punya sekarang nih, nanti ada teknologi baru masuk dan kita nggak ngikuti, ya sudah kita akhirnya kegeser. Mereka pakai produk yang lainnya. Mungkin di sini kami utamanya dari Madana Estetika Kosmetik, kami dituntut sama Bapak untuk selalu membuat satu riset, di mana formulasi-formulasi harus dikembangkan terus-menerus. Jadi setiap hari tanggal 20 nanti kita juga akan belajar lagi ke Surabaya. Jadi setiap bulan itu sampai 4 kali kita belajar Bu. Kita pergi menimba ilmu. Karena ada perusahaan-perusahaan besar, kalau kemudian melakukan riset kita ikut ke dalamnya. Biar kita tahu juga, kita boleh mengikuti untuk riset-riset yang mereka. Jadi kita nggak ketinggalan. Jadi boleh dikatakan seperti itu riset itu kita prediksi itu boom di tahun 2024. Nah kita masih bisa nyolong start. Nah di situ. Jadi ya ini kebanggaan bagi kami boleh bertemu dengan tim Sisia. Nanti kita akan support betul 1000% kita akan support untuk timnya Sisia. Dan ini sama-sama kita cari win-win ya. Bagaimana kita boleh mencapai pasar Indonesia boleh menjadi pasar kita Bu. Itu nanti itu harapan kami semuanya. Jadi betul, karena bagaimanapun juga kita sekarang adalah keluarga, dan terima kasih saya boleh diterima di keluarga besar Sisia. Ini betul kebanggaan bagi kami. Sebelumnya ini memang banyak sudah perusahaan juga yang bergabung dengan kami, cuman tidak seintens saya dengan Bapak gitu. Kalau mereka kan hanya perusahaan atas nama perusahaan. Kalau ini betul saya secara personal dengan Bapak, secara emosional saya sudah punya ikatan. Jadi saya sangat bertanggung jawab sekali untuk setiap produk yang akan kami risetkan untuk kebutuhannya Sisia. Jadi boleh dikatakan Ibu Sisia, Ibu nggak cuma punya produknya Bu, Ibu punya pabriknya Bu. Nah, pabrik itu punyanya Sisia Bu. Pabrik itu punya kita semua. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, wah nanti ini untuk Madana itu mikirnya cuma bisnis tok. Enggak. Saya malu sama Bapak kalau hanya kita mikirnya itu saja. Kalau cuma mikirnya duit tok, saya sama Bapak minta duit aja dikasih Bu. Enggak usah sampai produk-produk itu. Jadi banyak. Jadi seperti itu kira-kira dari kami. Terus boleh dilanjutkan.